الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Para hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur atas kehadiran Allah, kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa kembali melaksanakan ibadah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat meneladani akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada pribadi Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat kita pada kesempatan yang baik ini adalah cintai takdirmu. Kita ketahui bahwa di dalam rukun iman kita mengimani qada dan qadar. Kita meyakini adanya takdir di dalam kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2 berfirman, "Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Sungguh Allah yang telah menjadikan segala sesuatu itu ada qadarnya, ada takdirnya. Takdir itu, kata Al-Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, ada dua, ala sabilil wujub wa ala sabilil imkan. Jadi takdir itu pertama dari sisi yang wajib, yang tidak bisa tidak. Yang kedua, ada takdir itu dari sudut imkan, kemungkinan-kemungkinan.
Adapun takdir yang wajib, yang tidak bisa tidak, Allah telah menetapkan adanya kematian. Allah memberikan kita di dalam diri kita ini ada sifat-sifat, baik itu sifat takwa ataupun sifat yang mengarah kepada durhaka. Gerak alam, hembusan angin, debur ombak, ini takdir-takdir yang gak bisa dihalangi, tidak bisa tidak, karena dia sudah berjalan dengan mekanisme sunnatullah. Tapi yang kedua ada takdir yang ala sabil imkan, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan. Untuk takdir yang berdasarkan kemungkinan-kemungkinan itu, porsinya itu sangat besar di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang bisa merubah takdir kita kecuali dengan doa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, la yaruddul qadra illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali dengan doa. Hadis riwayat Tirmizi. Apa maksud hadis ini? Kita coba cek di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi bi Syarh Sahih Tirmizi karya Imam Abdul Ula Al-Mubarakfuri. Idza arada bil qada ma yakhafuhu al-'abdu min nuzulil makruhi bih wa yatawaqqahu fa idza wafiqa lid-du'a dafa Allahu 'anhu. Kata Al-Imam Al-Mubarakfuri tadi, apabila Allah menghendaki takdir pada apa yang dikhawatirkan oleh seorang hambanya dari datangnya bencana, lalu hamba itu berusaha menghindari bencana itu, maka apabila faida wafiqa lid-doa, doa yang dia sampaikan ke Allah tepat sasaran, dafa Allahu anhu, Allah akan menolak bencana itu datang pada diri. Misalnya kalau kita ditakdirkan, memang kita tidak tahu takdir kita bagaimana, mau kecelakaan hari ini, tapi pagi kita sudah berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan hamba-Mu dari kecelakaan. Dengan izin Allah, doa itu dapat merubah takdir yang tadinya kita aturan kecelakaan menjadi tidak. Ada beberapa kisah-kisah ya, kita baca dalam suatu berita, ketika terjadi kebakaran di satu tempat, tapi ada satu rumah yang tidak kebakar. Apa itu bisa terjadi dengan doa? Mungkin saja. Karena takdir yang dimaksud yang kedua tadi ada takdir ala sabil imkan, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita diajarkan juga oleh Nabi Muhammad adanya doa tolak bala. Nah, ini membuktikan bahwa memang takdir itu bisa ditolak dengan doa kita. Itu yang sering kita dengar para imam membaca doa, Allahumma dafa'annal bala wal waba. Ya Allah, tolaklah dari kami ini bala, wabah, virus. Kita bisa merubah takdir kita. Jadi pada intinya adalah
Ketetapan itu yang tidak bisa diubah, tapi ketentuan namanya qadar, ada kadar, ada ukuran, itu bisa kita rencanakan. Makanya sangat skeptis manusia kalau seandainya dia mengatakan, ya udahlah, kalau memang dasarnya kaya, kaya. Kalau memang nggak kaya, ya jadi orang susah, jadi miskin, jadi gembel. Ya kalau nggak kerja, kalau kita tidak berusaha, jadi jangan ngomong hal tersebut sebelum kita berusaha terlebih dahulu. Setelah kita berusaha, kita disuruh untuk bertawakal kepada Allah. Nah, dalam tawakal itulah kita memohon kepada Allah agar hasil dari usaha kita itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana proses berjalannya takdir itu? Semua memang hak mutlak prerogatif Allah. Tetapi kita sebagai hambanya diberikan kebebasan untuk memilih takdir kita. Mau bermalas-malasan kita di rumah, itu takdir kita. Mau kita rajin jadi orang, itu takdir kita. Mau kita marah-marah dalam hidup, itu takdir, itu pilihan kita. Mau kita lembut menjadi orang yang rendah hati, itu pilihan hidup kita. Kita yang membentuk itu, Allah yang menetapkannya. Kita yang merencanakan itu, Allah yang melakukan qadanya dengan sangat mengagumkan. Dan ini misterius, tidak dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Agar kita terus berupaya, agar kita terus berusaha menggunakan potensi kita, potensi yang benar-benar dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi saya sampaikan di awal tadi, judul khutbah kita adalah cintai takdirmu. Siapapun kita hari ini, mau tukang beca, rakyat jelata, pedagang, pejabat, guru, apapun posisi kita, apapun status sosial kita, cintai itu. Karena kalau kita tidak mencintai itu, kita akan gelisah, kita akan susah. Lihat tetangga beli sepeda motor baru, demam. Lihat tetangga bertambah lagi beli mobil baru, opname. Tetangga makin meningkat, income-nya, beli rumah, meninggal dia. Artinya dia mencintai takdir orang. Ini sama. Kita tidak dianjurkan mencintai takdir orang. Kalau kita terbelenggu dan tergelisahkan dengan taraf kehidupan orang, berarti kita tidak mencintai takdir kita. Bagaimanapun orang hebatnya, bagaimanapun orang kayanya, orang itu pasti punya masalah, punya problem keuangan masing-masing. Ada orang yang terlalu banyak gaya tapi berhutang, beli ini beli itu tapi menyusahkan orang tua, menyusahkan saudara-saudara kandungnya akibat tingkah lakunya, karena lebih memilih gaya hidup ketimbang bertahan untuk hidup. Itu jadi takdir dia. Iya. Cintai takdir kita bukan berarti kita mencintai. Kalau misalnya kita penjahat, udahlah kita terima bahwa kita penjahat. Bukan. Maling, kita cintai bahwa diri ini maling. Wah, itu salah. Maksud dari khutbah ini adalah cintai takdir kita, apapun status kita, profesi kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, cintai itu.
supaya kita tidak tergelisahkan apa yang akan kita jalani untuk waktu esok. Mohon kepada Allah agar kita ditetapkan takdir-takdir yang baik kepada diri kita. Karena dia itu dalam salah satu al-asmaul husna, dia menyebut dirinya apa? Allah itu al-muqtadir, yang maha menakdirkan. Nah, walaupun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan untuk memilih takdir kita, memilih jalan hidup kita, tapi kita masih bisa melibatkan Allah untuk kehidupan kita. Ini akan lebih mudah. Jadi kalau kita sudah berusaha, kalau tidak kita libatkan Allah agak sulit. Tapi kalau kita melibatkan Allah dalam usaha kita itu, akan banyak petunjuk yang dihadirkan Allah kepada kita. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan bersama orang-orang yang ingat kepadanya di dalam hati, di dalam kalbu kita, dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Yakin semua masalah tidak akan terus-menerus datang kepada kita. Kalau kita merubahnya, pasti masalah itu akan hilang dengan sendiri. Apapun yang kita hasilkan hari ini, cintai dia. Jangan terlalu terburu-buru nafsu. Ambisi-ambisi yang terlalu berlebih-lebihan yang justru akan membuat kita sakit, yang justru akan banyak kerugian-kerugian yang kita dapatkan kalau semuanya itu terburu-buru, membabi buta. Biarkan roda kehidupan itu berjalan seperti matahari. Dia tahu kapan terbit, dia tahu kapan terbenam. Seperti angin, dia tahu kapan berhembus, dia tahu kapan dia tidak menunjukkan gerak-geriknya. Jadi kita harus bersabar. Walaupun hari ini mungkin apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita usahakan, kita sudah cukup kerja keras, tapi belum menampakkan hasil sedikit pun, bersabarlah. Di daratan Korea itu ada satu pohon namanya pohon mojuk. Pohon ini kalau ditanam beda dengan pohon yang lain. Asal dia ditanam, pohon itu tidak menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Sampai 4 tahun ke depannya masih kecil-kecil batang-batang dan ranting. Tapi begitu di tahun ke-5, pohon itu membesar dengan sendirinya. Apa makna pohon mojuk ini? Ini artinya bahwa kita dalam kehidupan itu mesti bersabar untuk menunggu pertumbuhan diri kita. Kita harus benar-benar bertahan dengan posisi kita yang sekarang ini. Jangan terburu nafsu, jangan ingin cepat-cepat sukses, tapi menghalalkan segala cara. Cintai takdir kita hari ini. Jalani itu dengan penuh keyakinan. Tidak semua bunga itu mekar bersamaan, tapi ada satu kuncup bunga yang mekarnya lebih lama. Tetapi ketika dia mekar, dia jauh lebih indah dan lebih menawan. Kita pun begitu. Mungkin hari ini kita ketinggalan terlihat. Kawan sudah beli ini, beli itu, biarin. Mungkin dia sudah dapat promosi jabatan, atau mungkin dia punya pengaruh yang tinggi di dalam masyarakat, biarin. Asal kita tidak korupsi, asal kita berada di jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, asal kita benar-benar tetap pada tujuan kita, ada saatnya rezeki itu datang seperti air bah melimpah kepada kita, asalkan kita mau bersabar. Hadirin jemaah kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Mari kita terus melakukan perbaikan diri demi perbaikan diri kita ke depannya, sehingga kita bisa benar-benar menjadi insan yang tumbuh dan berkembang, bermanfaat untuk umat dan masyarakat banyak.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur